Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verly dengan NIM 2105111140. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang machine learning, apa itu machine learning dan bagaimana cara membuat machine learning sederhana. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian machine learning. Dikutip dari IBM, machine learning merupakan cabang atau aplikasi dari AI. Ilmu ini berfokus untuk membuat sistem atau algoritma yang terus belajar dari data dan meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu, tanpa pemrograman tertentu. Dalam aplikasi machine learning, algoritma atau urutan proses statistik dilatih untuk menemukan pola dan fitur tertentu dalam jumlah data yang besar. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu keputusan maupun prediksi berdasarkan data-data tersebut. Semakin bagus algoritmanya, akurasi keputusan dan prediksi sistem akan semakin baik. Lanjut di poin yang kedua, di sini kita dapat mempelajari tentang pentingnya machine learning. Yang pertama di sini dapat mewujudkan otomasi bisnis. Selanjutnya yaitu membantu memahami perilaku konsumen, membantu proses penyelesaian masalah bisnis, mempermudah proses intelijensi bisnis. Dan yang terakhir di sini kita dapat meningkatkan efektivitas proses human resource information system. Selanjutnya di sini ada perbedaan machine learning dan AI. Dari tujuan, AI adalah untuk meningkatkan peluang keberhasilan, sementara machine learning bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tanpa berorientasi pada kesuksesan. Perbedaan yang kedua yaitu secara sederhana, AI itu bekerja untuk membuat keputusan. Di sisi lain, machine learning berfokus pada pembelajaran atas input data. Dan yang terakhir di sini adalah AI itu bertugas untuk mencari penyelesaian optimal, sementara machine learning tidak mempertimbangkan hal tersebut. Materi selanjutnya yaitu di sini ada beberapa tips untuk mempelajari machine learning. Yang pertama, pelajari pengetahuan dan skill fundamental. Kita bisa mempelajari bahasa pemrograman seperti Java, Python, R, dan lain-lain. Selain kita mempelajari bahasa pemrograman, kita juga dapat belajar tentang statistik, probabilitas, matematika, dan data modeling. Tips yang kedua yaitu mempelajari workflow machine learning. Setelah kita mengetahui workflow dari machine learning, selanjutnya yaitu kita bisa melibatkan diri dalam proyek sungguhan. Pilih proyek-proyek yang dasar, dan setelah itu kita bisa memulai untuk menguasai berbagai tool machine learning. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan machine learning. Untuk pembuatan machine learning ini, saya mengambil studi kasus yaitu pengenalan wajah seseorang memakai masker ataupun tidak. Dan di sini saya juga memanfaatkan website yang bernama Teachable Machine yang bisa dikunjungi secara online. Langsung saja, kita di sini dapat memasukkan inputnya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan webcam. Untuk input yang pertama, ketika saya tidak memakai masker. Lalu untuk input yang kedua, ketika saya menggunakan masker. Kita bisa klik saja di sini dan tekan untuk memasukkan inputnya di sini. Setelah itu, di sini kita bisa mengganti nama kelasnya. Untuk input yang pertama kita gunakan tanpa masker. Dan untuk input yang kedua, kita bisa ganti menjadi pakai masker. Setelah proses penginputan selesai, di sini kita bisa menguji modelnya. Sebelum itu, di sini kita bisa melihat dan mengatur untuk epochnya dan learning rate-nya. Setelah itu kita langsung saja untuk memulai training modelnya. Kita tunggu saja sampai trainingnya selesai. Setelah proses trainingnya selesai, di sini kita bisa mengetes machine learning kita apakah bisa mengenali atau tidak.
Bisa dilihat ketika saya tidak menggunakan masker, di sini outputnya yaitu tanpa masker. Berarti di sini dapat mengenali. Dan ketika saya memakai masker, outputnya juga di sini berubah. Di website ini juga kita dapat mengekspor model kita dari mesin learning yang telah kita buat ke bahasa pemrograman JavaScript ataupun ke bahasa pemrograman Python dengan menggunakan tool TensorFlow. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas semua kekurangan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.